Selamat malam teman-teman semua. Selamat bertemu lagi para hoster people di acara yang sudah ditunggu-tunggu pastinya, rutin selalu dilaksanakan di setiap bulan, yaitu Light Bites. Yang kali ini sudah sampai ke seri 10. Wow, nggak kerasa ya. Sejauh ini sudah banyak sekali beragam tema yang sudah diangkat. Dan untuk tema ke-10 ini kita akan mengangkat di Beginner's Guide to React.js. Mungkin kita kenalan dulu kali ya sama Mas Mustadi. Hai Mas Mustadi, sudah online dari tadi nih beliau. Halo Mbak Kinan. Halo Mas Mustadi. Oke Mas Mustadi, sebelum kita masuk nih ke dalam materi, kira-kira kasih sneak peek dulu dong Mas Mustadi sebelum akhirnya kita masuk dan ngejelasin lebih dalam lagi. Kira-kira Mas Mustadi ini mau nyeritain apa aja sih soal React.js, lalu mungkin sedikit pengalaman mengenai React.js gitu, dan kenapa sih kita harus mempelajari itu? Oke. So, salam kenal semuanya. Nama aku Muhammad Mustadi, panggil aja Odi. Kali ini mau bahas tentang React.js kan ya. Sneak peek-nya sih ini cuman kita bakal sedikit ngebahas fitur-fitur basic dari React, kayak gimana cara mulainya, kayak React.js itu apa, kayak mungkin semua udah pada denger juga React.js di mana-mana. Kan di Light Bytes ke-6 juga kalau nggak salah dibahas kan sedikit tentang React.js. Dan kita sedikit lebih dalam aja, kita coba kupas tuntas lah ya, dari nol banget sampai akhirnya jadi sebuah aplikasi. Tadinya aku pengen bikin implementasi TikTok di sini, cuman kayaknya agak susah dan kurang kelihatan, jadi kayaknya kita bakal bikin clone dari Instagram. Wow, clone dari Instagram, wow. Versi kecilnya aja, cuman sedikit. Oke. Wow, menarik banget nih, terutama untuk teman-teman yang pengen nge-tweak soal Instagram ini pasti langsung, bersiap bolpen dan juga buku untuk catat atau langsung bisa nyobain langsung di laptopnya masing-masing. Oke, kayaknya aku udah kelamaan ngomong sih, teman-teman pasti udah penasaran nih, pengen tahu gimana caranya clone di Instagram pakai React.js. Oke, Mas Mustadi, without further ado, the floor is yours. Oke, sekali lagi makasih Mbak Kinanti. It's an honor to be here dan excited banget buat buat ada di sini, buat jelasin beberapa fitur dari React, gimana cara mulai pakai React, dan kita bakal lihat aja gimana caranya implementasi sebuah aplikasi sederhana ya. Kita cuma ngambil dari API, kita tampilkan di dalam sebuah web aplikasi gitu. Untuk tadi ada yang nanya yang diperluin apa aja, nggak diperluin apa-apa. Kalau misalnya mau lihat slide-nya available secara online, aku ada bikin di sini. Aku copy linkin dulu. Jadi kita bakal bahas React.js dalam level yang dasar banget. Jadi mungkin yang baru dengar, yang baru mau belajar coding juga masih bisa ngikutin. Perkenalin lagi sekali lagi, nama aku Odi Muhammad Mustadi. Di GitHub ada GitHub-nya GitHub Mathroid, di Twitter, di Instagram, di akun-akun di sosial media lain juga ininya sama, Mathroid. Ini foto aku kemarin, sempat ada yang pakai juga kalau nggak salah, dari lihat iklannya Niaga Hoster. Terus beberapa saat lalu sempat ada di Surabaya JS juga, ngobrolin Next.js versus Nuxt versus Cyper. Ada linknya nanti aku kasih, lupa dikasih di sini. Sama ada di podcastnya Imre, ngobrolin startup dan teknologi, di Spotify bisa diakses, nanti aku kasih linknya juga. Dan pengalaman aku tentang React udah agak jauh dari 2015, dari waktu masih beta. Kita pakai waktu itu di Selstock, terus habis itu di Sendit juga pernah pakai React, masih pakai kayaknya. Dan waktu itu udah tahun 2018 aku kerja di Clue, bikin dashboard pakai React juga. Terus beberapa project yang aku bikin pakai React juga ada nih, kayak TRF2Money, terus Pinjolis Now SH, dan ada beberapa project lainnya. Terus buat hackathon juga aku ngikutin beberapa hackathon dan sempat menang juga. Ini semua pakai React. Ada beberapa yang lain cuman nggak pakai React. Go Hackathon, Bukalapak Challenge, Startup Weekend Jakarta, sama Facebook Jakarta Hack Day. Oke, untuk ngulangin sekali lagi, jadi kita bakal bahas fundamental dari React, dasar-dasarnya banget dari React. Terus kita bakal bikin aplikasi React pertama kalian gitu, atau aplikasi pertama React kalian. Terus sama kita bakal bahas beberapa hal kecil lah, kayak functional dan class components, bedanya apa, bedanya prop sama state, dan penjelasannya, terus kayak gimana caranya connect ke API, dan styling, dan lain-lain. Terus
Dan di talk ini kita nggak akan ngebahas basic HTML, CSS atau JS. Kayak ini aku asumsikan udah pada ada pengalamannya sedikit di sini. Nanti aku bakal rewind sedikit juga, tenang aja. Sama aku nggak akan bahas advanced usage. Kayak hooks, advanced hooks misalnya, atau misalnya konteks, dan lain-lain. Ini purely buat awal-awal coding di React.js. Yang dibutuhkan, tadi ada yang nanya dibutuhkan apa, yang paling dibutuhkan sebenarnya basic language knowledge. Nggak butuh tahu, nggak butuh ngerti, paham banget master di JavaScript atau HTML atau CSS, tapi yang pasti bisa baca kode lah at least. Kayak bisa ngikutin lah at least ya. Itu aja udah cukup sebenarnya. Poin plus gimana kalau ada device yang bisa nulis kode, kalau bisa komputer atau laptop, tapi misalnya iPad atau iPhone juga nggak apa-apa, atau handphone juga nggak apa-apa, atau dan ada browsernya. Jadi kita bakal, kalau misalnya nulis kode juga nggak butuh software apapun, kita cuma butuh browser aja atau editor aja apapun. Nggak butuh spek yang tinggi-tinggi juga kok. Oke, kita balik lagi sedikit dulu ya tentang HTML. Mungkin yang harus dimengerti kayak tag aja nih, kayak H1 itu apa, heading, terus bisa ada openingnya di sini, closingnya di sini, dan hello there ini adalah kontennya, teks kontennya. Terus ada beberapa HTML tag yang self-closing kayak BR, break, image juga misalnya, image juga dia self-closing, image, src, dan di sini ada ininya, atributnya. Itu basic HTML, sedikit kita bakal bahas sedikit. Baik lagi, React fundamental, aplikasi pertama React, nggak akan ribet-ribet. Functional versus class component, props dan state, sama connect API. Yang dibutuhin, pengetahuan bahasa sedikit, HTML, CSS, JS, terus ada device yang bisa nulis kode. Yang pertama HTML, misalnya tadi ini bisa ngerti tentang opening sama closing ini, closing text-nya. Ada hello there, ada BR, self-closing element, image juga self-closing element, dan punya atribut. Terus HTML demo, kita cobain. Aku siapin demonya sedikit juga tadi. Sebentar. Oke, jadi ini ada HTML yang kosong nih, nggak ada stylingnya. Isinya ya kayak gini. HTML, ada komponen-komponen, ada image, lain-lain. Ini yang kita bakal bikin nanti. Kita bakal bikin implementasi Instagram. Jadi file ini pure HTML aja, tanpa CSS. Dan kalau mau di styling CSS, mungkin kita bakal bahas sedikit juga. Untuk styling CSS juga mungkin diharapkan bisa ngerti sedikit tentang basic styling di CSS, kayak gini misalnya. Pakai kelasnya namanya heading misalnya. Dipakai di HTML gimana? Dipakai kayak gini, kasih kelasnya namanya heading. Nanti kalau dikasih kayak gini, warnanya berubah jadi light blue. Contohnya kayak gini. Tadi di contoh yang HTML, ini kita sekarang implementasikan CSS-nya. CSS-nya aku udah nulis di sini sedikit. Ada container, media, image, dan lain-lain. Beberapa hal ini. Kita tinggal uncomment di HTML-nya. Save. Lalu ketika diakses lagi, bakal berubah stylenya. Ini halaman yang udah di style. Jadi HTML-nya udah ada, CSS-nya juga udah ada. Kita tinggal mainin di JavaScript-nya. Gimana caranya gimana cara programnya bisa jalan pakai JavaScript. Lanjut. Oke, basic JavaScript yang dibutuhin ini dikit. Ada function, conditional, array manipulation, let sama const, ES6 sama DOM manipulation. Ini mungkin yang belum ada pengalaman programming banget, mungkin coba ikutin aja dikit ya. Cuman kalau yang udah familiar sama JavaScript, udah pernah coding dikit, mestinya bisa ngikutin. Contohnya ini function. Definisi apa sih? Deklarasi function di JavaScript tuh kayak gini. Function add, ini parameternya, argumennya, nge-return sesuatu. Cara manggil function di JavaScript itu kayak gini. Add dalam kurung 2, 3, ntar ini bakal nge-return value 5 gitu misalnya. Jadi ini contoh simple apa sih sebuah function penjumlahan di JavaScript dan gimana cara manggilnya. Conditional, if else. Jadi kondisi kita bikin function is positive square below 10. Jadi function yang bakal nge-return true atau false apabila true apabila angkanya merupakan angka kuadrat dan di bawah 10.
sorry agak susah, cuman ini sebenarnya cuman kalau angkanya 9 atau angkanya 4 atau angkanya 1, dia bakal nge-return true, dan else dia bakal nge-return false. Ini caranya conditional di JavaScript. Dan array di JavaScript ada kayak gini misalnya. Definisi array di JavaScript itu kayak gini deklarasinya. Caranya pakai kurung kotak. Misalnya ada 3 elemen di sini. Red, blue, orange. Dan cara manipulasi array di JavaScript misalnya kayak gini. Const shirt sama dengan colors.map. Terus habis itu dikasih function yang nge-return sebuah string misalnya. Color shirt. Jadi kalau misalnya ini dipanggil, ini dideklarasiin, shirts bakal nilainya menjadi red shirt, blue shirt, sama orange shirt. Oke, aku cuma pengen rewind dikit aja tentang JavaScript. Terus sekarang ke ini DOM manipulation menggunakan JavaScript. Jadi untuk bikin web app itu butuh ketiganya kan. Butuh HTML, butuh CSS, dan JavaScript. Ini aplikasi paling sederhana yang kita bikin dengan JavaScript. Contohnya kayak gini. Ini di HTML, yang di bagian kiri itu HTML-nya. Body, ada div, ID, sama dan root. Terus habis itu kita masukin script-nya, JavaScript. Jadi kita nulis hello world-nya nggak di HTML, tapi kita pakai JavaScript. Jadi kita harus cari root elementnya, kita bikin elemen baru, document create element div, terus kita ganti konten dari node tersebut. Lalu kita kasih class name-nya container. Nanti habis itu di root elementnya di sini bakal di append child-nya elemen yang kita buat tadi. Jadi hasilnya bakal jadi sebuah bisa kita cobain, tapi mungkin nanti dulu aja, kita lanjutin dulu. Jadi hasilnya kayak gini. Jadi bakal ada hasilnya div id root, anaknya sebuah div lagi, tulisannya hello dengan kelas container. Oke, that's the basic. Kalau masih bisa ngikutin, selamat. Kalau misalnya udah nggak bisa ngikutin, coba dengerin dulu dikit ya. Jadi itu basic-basic yang dibutuhin buat kita belajar React. Kalau misalnya masih belum bisa ngikutin, nanti aku bisa kasih linknya untuk belajar lebih lanjut tentang yang sebelumnya aku bahas tadi. Oke, let's get to the point. What is React? Jadi React itu library buat building user interface. Dia sifatnya deklaratif, efisien, dan fleksibel. Jadi ini dari docs-nya. Sebelumnya kan udah sempat dibahas di Lightbytes 6, ada linknya di sini. Jadi di sana dibahas React yang buat siapa, yang buat Facebook. Dipakai sama beberapa companies, banyak banget yang pakai, dan karir trajektorinya juga lagi naik. Jadi masih naik sampai sekarang. Belajar React, it's a very good time. Karir prospeknya masih banyak ke depannya. Kita di sini nggak akan bahas itu, kita bakal bahas lebih ke arah teknikalnya. Oke, balik lagi. React itu apa? Paradigmanya adalah dia menggabungkan membuat sebuah UI yang kompleks dari komponen-komponen yang kecil-kecil. Jadi jadi kita bukan buat aplikasinya secara besar langsung gitu, tapi kita buatnya per komponen, sekecil mungkin komponen. Coba kita bayangkan Instagram homepage, kayak aplikasi Instagram. Boleh aku liatin HP nggak sih, Mbak? Misalnya Instagram gitu ya. Ada Instagram, ada logonya di atas, ada postnya di tengah-tengah, terus ada like button, ada share button, ada comment button. Di bagian bawah juga ada navigasi, ada link-linknya ke setiap itu. Aplikasi sebesar Instagram itu dibuat dari komponen-komponen yang kecil-kecil. Jadi kayak setiap like button tuh ada komponennya sendiri. Comment button tuh ada komponennya sendiri. Navigation tuh ada komponennya sendiri. Jadi kita buatnya per kecil-kecil, lalu disusun jadi besar, jadi suatu aplikasi. Sebelum mulai ke code-nya, ada beberapa cara buat getting started di React. Yang official dari React-nya sendiri untuk pakai Create React App. Ada starter app-nya dari React official. Kalau butuh SSR atau other feature dan lain-lain, aku saranin buat pakai Create Next App. Jadi itu aplikasinya jadi Next.js. Dia React juga, cuman dikasih beberapa fitur tambahan lah, buat SSR, buat server side rendering, buat SEO, buat lain-lain.
Atau yang paling gampang sebenarnya ada websitenya, ada URL-nya malah maksudnya react.new. Jadi kalian bisa tulis aja di di browser gitu. React.new itu bakal langsung buat project React baru di Code Sandbox dan bisa langsung di code. Contohnya kayak gini ya, kita cobain aja. React.new. Dia langsung buat Code Sandbox baru pakai React. Jadi cepet banget kalau misalnya mau mulai, mau code di jalan gitu, dipakai HP, bisa langsung pakai ini aja. Yang kita bakal lakuin sekarang adalah kita localhost, kita start from scratch. Kita nggak pakai library apa-apa, kita nggak pakai toolchain apa-apa. Karena aku tahu buat belajar React itu agak berat ya. Definitely lebih berat dibanding Vue.js. Belajar kesulitan belajarnya. Jadi karena banyak banget library yang third party di React. Kalau di Vue.js kan semuanya kayak dikasih by default dari Vue, udah bagus, dari ada Vuex, ada lain-lain udah di package semua bareng sama Vue-nya. Kalau React itu kan banyak third party libraries. Buat state management aja ada Redux, ada Xstate, ada yang lain. Jadi kita perlu isolate semua itu, kita pisahin semuanya, yang kita pelajarin sekarang hanya React-nya. Jadi nggak pusing. Oke, next. Oke, tadi kan kita udah lihat gimana caranya buat Hello World pakai JavaScript, pakai HTML sama JavaScript. Sekarang kita buat Hello World pakai React. Ini cara yang paling simple ada di sebelah kiri. Body-nya masih tetap sama, kayak barusan. Ada div ID root-nya, kosong isinya, nanti bakal diisi sama aplikasinya. Terus kita kasih script, link-nya ke ini, React 16.31 dari unpackage. Ini CDN buat JavaScript-nya React. Jadi jadi kita cuman pakai aja, kita tinggal download ininya di browser, ntar. Ini juga bakal automatically di-download sama browsernya dan dipakai di aplikasi kita. Dan aplikasi yang kita tulis itu ini di bawah ini nih. Script type text JavaScript. Kalau bisa dilihat ada bedanya sedikit. Tadi kan root elementnya sama nih, cara ngambil root elementnya. Untuk di React kita untuk bikin sebuah elemen kita panggil function namanya React create element. React create element kita kasihin tag name-nya apa, div di argumen parameter pertamanya. Terus dikasih sebuah options object, ada class name-nya container, children-nya hello world. Mirip banget kan sama yang sebelumnya. Terus kita panggil React DOM render. Jadi kalau kita bisa bandingin sama yang barusan, mirip banget. Ini ini yang JavaScript, pure JavaScript tadi, DOM manipulation JavaScript tadi. Ini yang React. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau misalnya kita pakai DOM manipulation, purely DOM manipulation aja, pakai JavaScript tadi, pure pakai JavaScript, semuanya pertama dilakuin secara imperatif. Kedua, dia nggak menggunakan namanya virtual DOM. Jadi di React itu ada namanya virtual DOM, dan dia intinya bakal ngasih performance yang lebih lah kalau misalnya aplikasi kita besar. Jadi kita nggak perlu nge-hapus dan nambahin baru lagi untuk setiap halamannya. Jadi React tuh bakal tahu dan pasti bahwa yang berubah tuh hanya beberapa bagian dari aplikasi. Berarti yang diubah hanya bagian-bagian tertentu aja. Jadi jauh lebih performan dibanding pakai JavaScript. Pure JavaScript tanpa React. Oke. Nah, tadi kan udah dilihat ya gimana cara bikinnya. Dan agak susah buat nulisnya tuh kayak gitu. Panggil function create elementnya tadi. Panjang. Terus habis itu, ini ribet banget, React ribet ya. Ternyata ada cara yang lebih enak buat nulis React, yaitu pakai JSX. Kita lihat lagi di sini. Apa yang berubah? Yang berubah ini, pertama ini ya. Elemennya berubah. Kita nggak lagi panggil function React. Kita langsung bikin aja kayak gini. Kayak HTML kan, padahal bukan HTML. Ini masih di dalam JavaScript. Jadi ini namanya JSX.
Jadi JSX itu adalah sintaks khusus yang biasa dipakai React, dan dia harus ditransform dulu, harus di-compile dulu pakai beberapa tool, salah satunya Babel. Jadi kalau dilihat di sini perbedaannya adalah script type-nya beda, bukan lagi teks JavaScript tapi teks Babel, supaya Babel bisa tahu, oh teks ini harus di-compile jadi JavaScript yang valid. Kalau kita lihat di sini, elemen yang ditulisnya juga beda, jadi lebih gampang. Jadi benar-benar kayak kita nge-define sebuah HTML tag di dalam JavaScript. Jadi ini perbedaannya lebih jelas ini, JSX itu kayak gimana. Jadi lihat kode yang di atas, di dalam JSX, div class name container hello world, itu bakal ditranslate sama Babel, sama si transpiler, jadi ini, React create element. Jadi sebenarnya ini tuh hanya cara kita untuk manggil function create element ini dengan lebih gampang. Jadi cara penulisannya kayak gini, dibanding kita harus tulis panjang kayak gini, kita tulisnya kayak gini. Terus bisa dilihat bedanya juga sama HTML biasa, tulisannya class name, bukan class. Kenapa bukan class? Karena class adalah keyword yang di-reserve di JavaScript. Jadi namanya beda, ini convention standarnya di React kayak gini. Convention yang dipakai. Ups, agak panjang. Jadi JSX itu apa namanya? Sebenarnya JSX itu ya JavaScript aja biasa. Di dalam JSX ini bisa ditaruh expression JavaScript apapun, dan each React element adalah objek yang bisa kita bisa pas variabel, kita bisa pas ya apapun itu. Bahkan si React elemennya sendiri bisa kita pass around ke bagian manapun dari program kita. Oke, tadi kan kita udah punya Hello World-nya di React ya, dan kita udah pakai JSX. By the way, ini kalau misalnya mau di-copy, ini bisa di-copy paste nih, tinggal bikin aja file index.html di ini kalian. Misalnya kita cobain ya. Nih, tadi. Maaf, sebentar. 00 HTML. Oh, ini dia. Jadi sebenarnya aku udah bikin juga demonya tadi. Di 00 itu ini tanpa React tuh kayak gini. Tanpa React itu dia bakal jadi 01, sorry bukan 00. Oke, ini 01, ini tadi tanpa React. Yang dengan React itu di 02 nih, pakai create element. 02. Nggak ada bedanya. Kalau kita inspect element juga nggak ada bedanya. Mungkin kurang jelas ya, mungkin aku harus gedein sedikit. Ini tadi di class container, teks JavaScript. Sekarang kalau di 03 baru kita beda. 03 baru kita pakai Babel tadi. Oh, 03 bukan yang ini ya. 03 itu beda contoh. 04 contoh. Oh ya, sorry. Lanjut dulu. Ini yang tadi 0102 di jalan, bedanya sebenarnya cuma beda cara buatnya aja. Yang satu pakai JavaScript vanilla, maksudnya nggak pakai library apa-apa. Yang satu pakai React. Oke, next. Jadi kalau misalnya ini kita copy, misalnya aku copy ke 03 tadi ya. 03. Oh, jalan. Dia pakai script type-nya text Babel. Elemennya juga tadi pakai JSX. Dia nggak pakai panggil function. Jadi di transpile-nya di dalam browser. Jadi kita download si React Development dari Unpackage, kita download React DOM, sama Babel-nya kita download juga. Terus kita masukin aplikasi kita nih. Aplikasi kita cuma di sini doang, 3 line doang. Root element, sama render. Ini bakal jadi aplikasi Hello World. Oke, kalau misalnya mau ngikutin, yang kode yang di sebelah kiri ini bisa di copy paste. Next, komponen. Tadi kan kita punya elemen Hello World tadi ya. Sekarang kita ganti nih.
kita update. Kita ganti jadi gini nih. Ini kan tadi ada sebuah div isinya hello world tulisannya. Sekarang kita mau bikin 2 kali tulisan, dua buah message, tapi kita buat jadi per komponen. Jadi kita gini bikinnya. Function message, kita bikin sebuah function komponen. Ini nanti aku jelasin tentang function komponen. Jadi di React itu kita bisa define komponen sebagai functions. Kita bikin function message yang nerima argumen nih children dari objek dan parameter children. Terus kita return elemen React lagi dengan anaknya children gitu. Jadi balik lagi ke sebelumnya, ini JSX. Di dalam JSX ini kita bisa pass variabel apapun dari JavaScript. Variabel children ini kita ambil dari hasil destructure argumen si message function tersebut. Cara manggil functionnya gimana? Kayak tadi di sebelumnya. Kita elemennya diginiin, di class name containernya tetap sama. Cara bikin elemen message ini kita panggil pakai ini, message, pakai kurung siku, ditutup lagi di sini, message, M-nya besar karena harus sama-sama si nama functionnya. Terus isinya hello world. Dan hello world ini bakal dipas ke komponen message ini sebagai children props. Nanti aku bahas juga di situ tentang props. Const element dan hasilnya kayak gimana? Ini gini, cara manggilnya gini. Kita cek aja lagi. Aku zoom ya biar kelihatan. Nah, hello world, goodbye world. Cara code-nya tadi kayak gini. Message, elemennya kayak gini. Kalau misalnya kita ganti misalnya komponen message-nya nomor HTML. Hai. Gedein lagi juga. Ups, gede nggak? Nggak gede. Hai. The message is, kita refresh. Jadi kebayangkan bahwa kalau dengan bikin komponen itu kita nggak perlu nulis hi, misalnya hi the message is-nya tuh nggak perlu kita tulis berkali-kali, nggak perlu kita tulis 2 kali. Kita cukup bikin komponennya sebanyak 1 kali, kita pakai berulang kali. Jadi nggak perlu nulis banyak-banyak. Ini bakal kepake ketika kita bakal ngebuat misalnya hal kayak Instagram. Kan postnya banyak tuh, ada 9 per halaman misalkan. Kita nggak perlu code setiap kotak fotonya itu 9 kali itu nggak perlu. Kita perlu code-nya sekali aja. Nanti kita pakai, kita kasih datanya sebanyak 9. Kayak gitu. Jadi intinya komponen itu kayak gitu. Kita bikin code, kita nulis kodenya hanya di bagian-bagian terkecil, lalu kita pakai sesuai sama data yang ada. Nggak perlu kita tulis berulang kali. Kita nggak perlu tahu dulu kayak datanya itu ada berapa. Kayak, oh datanya ada 9 di halaman ini, berarti kita harus code 9 kali, tulis 9 kali. Nggak kayak gitu. Kita bikinnya per komponen, kita pisahin per komponen. Nanti ketika saatnya tiba, kita susun komponen-komponen tersebut. Kayak gini. Jadi, ini komponen React pertama kalian, hopefully, message. Mungkin kita bisa lanjut tentang komponen. Nah, tadi kalau misalnya dilihat, children di sini, mana tadi children-nya? Ini dia, children. Itu adalah sebuah props. Props itu short dari properties, itu gimana caranya kita transfer informasi di React App dari parent komponen ke children komponen. Kalau kita di sini lihat mana ya? Di sini kita bisa lihat ada 2 komponen at least. Ada 2 parent elemennya si elemen ini, dan kita punya children komponennya itu si message. Jadi kita bisa, jadi maksudnya adalah
apa namanya, props itu cara ngasih data dari komponen yang ada di luar di luar komponen tersebut gitu ke dalam komponen tersebut, kayak dari parent ke children. Untuk apa sih, ketika kita ubah props-nya yang dikasih dari parent itu, si anaknya, komponen yang ada di dalamnya itu bakal di-render ulang. Jadi kayak di dilepas, digantilah datanya, terus di-render ulang. Jadi nggak dihapus dulu sih. Cuman di re-render dengan props value yang baru. Dan props itu nggak bisa diganti di dalam sebuah komponen untuk nilai yang berubah-ubah, tapi untuk di manage sama diri sendiri, bukan di manage sama si parent komponennya, kita butuh namanya state. Contohnya kayak gini lah props, kayak kalau misalnya kita punya child component, kita mau pass propsnya, kita tinggal kasih aja color sama dengan green. Nanti bisa diakses pakai apa namanya, dari si children component-nya. Kayak gini. Bisa diakses kayak gini. Jadi ini cara kita nge-destructure props. Ini props.children. Jadi sebenarnya si React component itu, React function component itu nerima argumen pertamanya adalah si props tersebut. Dan kita mau akses props.children. Ini cara kita destructure-nya. Mungkin lebih jelas kalau misalnya tulisannya kayak gini ya. Jadi ini props. Ini props children. Ini bakal sama aja. Kalau misalnya kita ganti, misalnya tambahin lagi class name, color, right. Misalnya kita kasih props color, ini color itu ya, color green. Jadi di message kedua kita kasih propnya namanya color, value-nya sama dengan green, string. Kita refresh. Di elemen kedua kita dapat ada green-nya juga. Tadi kayak kita tulis. Hi, the message is props children, ditambah props color apa. Oke, next. Jadi si hello world atau goodbye world ini adalah si children-nya tadi. Oke, state. Sekarang perbedaan dari props adalah kalau state itu dia dibuat dan di-manage oleh komponen tersebut. Bisa di-derive dari props, bisa dipas ke anak-anaknya si komponen tersebut. Contoh. Ini contohnya sekalian ngebedain ya. Jadi di React itu juga ada beberapa cara ngebuat komponen. Dulu ada namanya class components, sekarang ada namanya function components. Dua-duanya masih valid, masih bisa dibuat dua-duanya. Cuman kita bisa bandingin di sini cara pakai state di class component sama function component, bedanya kayak gimana. Lihat dengan apa namanya? Dan fungsionalitas yang sama, function component itu lebih gampang ditulisnya dan lebih apa namanya? Lebih jelas lah. Dimana kalau kelas itu panjang dan harus di setup dulu constructor dan lain-lain. Secara fungsionalitas sebenarnya sama. Jadi kalau misalnya nggak pakai state apapun, mungkin ya mirip-mirip aja ya. Lebih singkat yang function. Tapi kalau misalnya kita pakai state, pakai metode-metode yang lain, itu bakal lebih singkat pakai function components. Kalau kita bisa lihat di sini di awal tuh di class components kita definisikan state count-nya itu 1 misalnya. Dan ketika diklik dikurangi apa sih? State-nya tuh bakal dikurangin atau ditambahin. Ini kita bakal bahas nanti. On click sama state. Cuman ini bisa diklik, bisa dimain-mainin ini. Jadi kan ini nilai si perhitungan ini tuh nggak dikasih dari parent ya. Jadi dari komponen ini sendiri. Jadi ini harus di-define pakai state. Makanya ini di-define pakai state. Terus gini cara pakainya. Kalau di class components pakai
pakai this.setState. Kalau misalnya di functional components, kita pakai namanya hook useState. Misalnya kayak gini, count sama set count, kita ambil dari useState 1, jadi initial value-nya 1. Ketika diklik, set count kurangin 1, set count atau plus 1. Gitu. Itu jadi si setState ini menerima functionnya dari apa sih, argumen pertama si state-nya saat ini kayak gimana, nge-return state selanjutnya kayak gimana. Gitu. Oke, jadi ini perbedaan si class sama function component, sekalian nunjukin. Jadi kelihatan bahwa dua-duanya sama-sama bisa akses props sama state. Sorry ini nggak kelihatan propsnya kayak gimana, cuman mereka sama-sama bisa pakai state juga, sama-sama bisa pakai props juga. Dan pada functional component, state dan lain-lainnya diakses melalui hooks. Tadi kalau kita lihat di sini namanya hooks-nya useState. Kalau misalnya di class components, cara ngaksesnya tuh pakai this.state. Beda dikit. Oke. Event handling juga apa namanya mirip di React sama di apa namanya DOM element, sama pakai pure itu. Yang beda adalah sintaksnya. Di React namanya pakai camel case. Kayak tadi kita lihat di sini. Mana nih? On click-nya camel case, on-nya kecil, kliknya C-nya besar. Jadi ada event-event di DOM yang bisa kita bisa kita buatin apa namanya? Event handler kayak on click, on change dan lain-lain. Di React tuh pakai camel case, tadi kita lihat udah. Pakai JSX kita passnya function sebagai event handler bukan string. Jadi kalau misalnya di DOM mungkin misalnya udah pernah pakai JavaScript doang. Yang kita pass tuh string nama functionnya. Tapi kalau di React yang kita pass adalah functionnya sendiri. Kita lihat sini tadi lagi. On click di dalamnya ada kurung buka kayak gitu, curly brackets. Dan kayak tadi kita jelasin di dalam curly brackets itu bisa masukin valid JavaScript apapun. Dan di sini kita masukin sebuah function. Oke. Conditional rendering. Conditional rendering itu if mungkin ya. Mungkin kalau yang udah pernah pakai view if atau to be honest aku juga nggak tahu di view kayak gimana. Kalau di React kayak gini. Ini kita aplikasi yang tadi lagi, mirip lagi, root element. Yang beda adalah kita punya dua komponen nih misalnya sekarang. Ada user greeting sama guest greeting. Jadi apa namanya? Terus ada komponen lagi namanya greeting. Greeting itu nerima props. Ada sebuah props namanya is logged in. Kalau is logged in-nya true, kalau ini boolean-nya true, dia bakal nge-return user greeting. Kalau misalnya false, kita bakal dapatnya guest greeting. Coba kita cobain ya. Itu ada di 5 ya. Oke, di 5. Nah ini, kita lihat di sini nih. Is logged in-nya kan false di sini. Jadi ketika elemennya ini greeting is logged in value-nya false tadi, dia bakal ngerender if false, maka return guest greeting. Apa yang terjadi kalau kita ganti jadi true? Mana tadi? 05. Oke. Jadi is logged in ini boolean, booleannya dipas ke dalam props sama is logged in. Kalau ini true, kita bakal nyari return-nya user greeting dan tulisannya mestinya welcome back. Jadi kalau kita refresh, mestinya tulisannya welcome back. Oke, welcome back. Jadi kayak gitu. Jadi kita nunjukin cara pakai props-nya di React tadi. Dan apa sih, conditionally kita render si user greeting atau guest greeting tadi. Next. Rendering list of items. List of items itu misalnya array. Kayak tadi yang kita jelasin di awal. Array misalnya yang pertama nih, ada numbers. 1, 2, 3, 4, 5. Terus kita buat function namanya double.
numbers, kita buat array baru namanya double, numbers map, kita pass sebuah function yang mengalikan sebuah number kali 2 gitu. Nanti si double tersebut bakal jadi 2, 4, 6, 8, 10. Untuk di React juga kayak gitu. Untuk ngerender sebuah list of elements, karena React itu JavaScript, kita juga harus buat array dari elemen-elemen React. Jadi misalnya pertama ini, kita punya numbers 1, 2, 3, 4, 5. Kita mau render ini ke dalam sebuah list. Jadi list items. List items ini harus merupakan sebuah array dari elemen React. Jadi dari numbers kita map. Untuk setiap number kita return sebuah elemen React, tag namanya LE, list item, dengan children, yaitu number, dengan number sebagai children-nya. Number itu tadi variabel dari sini. Ada contohnya nggak ya? Oke, ada. Di 6 berarti ya. Oke, 6. Oke, di 6 itu kita lakukan itu. 1, 2, 3, 4, 5. Kita list jadi 1. Nice. Jadinya kayak gini. Kalau misalnya mau lihat, ini kan elemennya UL. UL itu unordered list. Buat apa sih? Si titik-titik itu yang di sebelah kiri. Dengan list item yaitu number. Kalau kita lihat di sini, ini kan scriptnya nih. Di dalam si ininya, HTML-nya, kita bisa lihat UL, LI, dan LI. Jadi ini semua tuh di rendernya sama React. Yang kita define tuh dalam JavaScript. Bentar, kalau misalkan kita ganti misalnya. Kita ganti jadi ordered list, dia juga bakal ganti mestinya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini karena contohnya simple, kayak cuman angka 1, 2, 3, 4, 5, ada yang aku skip. Sebenarnya kita harus pas namanya key dalam ketika kita ngerender React list. Jadi harus ada key-nya. Kenapa harus dikasih key? Supaya elemennya tuh bisa diurutin secara stabil. Jadi kalau misalnya elemennya banyak, misalnya kita punya list of photo gitu, kita harus masing-masing foto harus punya key, harus punya ID-nya lah, list namanya. Ada ID-nya supaya React bisa tahu kayak itu elemen ini tadinya ada di indeks kesekian gitu, nggak ketukar-tukar. Soalnya kalau misalnya key-nya nggak ada atau key-nya misalnya sama, bisa ketukar-tukar dan jadi error. Di sini juga kalau misalnya tadi kita lihat, mestinya di konsol ada errornya. Kan? Each child in a list should have a unique key prop. Jadi emang harus kayak gitu. Next. Sorry agak cepat, tapi kita lanjut langsung ke connect ke API. Gimana sih cara connect ke API di React? Ada beberapa cara. Pertama pakai fetch atau XHR. Itu basic dari browsernya udah ada, built-in. Terus ada library juga yang bisa ngebantuin ini. SWR atau React Query dan lain-lain. Dan kalau saran aku sih harus pakai yang udah ada aja, kayak beberapa atau Axios misalnya. SWR, React Query, Axios itu ngebantu banget dan bikin development jadi lebih gampang. Tapi untuk contoh ini kita nggak akan pakai library apa-apa. Kita implementasi pakai fetch. Oke, kelihatan nggak ya? Ini agak kecil. Jadi contohnya sekarang kayak gini. Kita bikin sebuah komponen baru. Kita buat state errornya, awalnya 0. Kita buat state juga, is loaded, udah ke load atau enggak. Awalnya false, awalnya salah. Terus kita bikin list of items-nya awalnya kosong, array kosong. Nah, kita pakai namanya use effect. Use effect ini salah satu hook juga di React. Ini cara pakainya tuh sebenarnya agak kompleks, cuma yang perlu diketahui kayak gini. Ketika kita pakai use effect dan parameter keduanya si array kosong, dia hanya akan di run sekali. Jadi ketika
aplikasinya atau misalnya komponennya pertama muncul, function di dalam sini akan jalan sebanyak 1 kali. Gitu. Ada cara yang lebih advance-nya, tapi bukan di scope sekarang. Use effect, ketika komponen di render, apa yang dilakukan? Yaitu kita fetch, misalnya API example.com items. Ini fetch ini dari browser, udah standar juga. Fetch, then responsnya jadi JSON, jadi sebuah JSON object. Lalu resultnya, misalnya udah jadi resultnya bisa di set ke itemsnya tadi, atau terus kita set is loaded-nya sebenarnya true. Nah di bawah ketika kita render kayak gini. Ini tadi kan kita udah bahas juga conditional rendering. Ketika ada errornya di sini nih. Ketika ada errornya, return div error message. Jadi bakal ada error message yang di render sama React-nya. Tapi ketika nggak ada error, kita cek masih loading atau enggak. Kalau masih loading, kita render ini div loading. Dan ketika ketika nggak ada error dan udah loaded dan udah nggak loading, yang kita render ini OL unordered list kayak barusan, terus items map, ini items ini data dari sininya, dan kita kasih list item dengan key-nya item name, dan kontennya adalah name sama price. Untuk contoh nanti kita Instagram, kita bakal array-nya tuh bakal isinya URL gambar, dan yang kita render di sini adalah sebuah image dengan source-nya ke gambar tersebut. Oke, next. Let's do this. Ngegabungin semua yang sebelumnya barusan. Oke. Sorry. Ngegabungin sama sebelumnya yang barusan. Kita code-nya di sini. Nggak ada di slide ternyata. Jadi adanya di sini. Kita buat body-nya kayak gini. Ini isinya masih sama kayak sebelumnya. Root element sama. Tadi items namanya, sekarang photos. Photos kita state-nya array kosong. Terus is loaded. Itu false, belum loaded. Error-nya 0 kayak tadi, persis kayak sebelumnya. Terus kita URL-nya kita ganti. URL-nya kita pakai API ini. Jadi API ini tuh apa sih? API itu ya tempat kita caranya sebuah aplikasi ngobrol sama server. Jadi ketika aplikasi minta data ke server, dia ke URL ini, dia bakal dikasih data kayak gini misalnya. Coba count-nya nggak kelihatan ya. Sebentar ya. Kita lihat di sini biar kelihatan ini. Nah, apa sih hasil dari endpoint ini? Endpoint JFI cat. Itu dia bakal ngasih kita GIF atau JPG atau video sesuai sama topik yang kita cari. Kita carinya space. Dia bakal ngasih beberapa gambar tentang space. Contohnya ini misalnya kita lihat ya. Kita buka salah satu. Nah, ini. Ini di aplikasi. Oke. Jadi API ini tempat kita minta datanya. Kita akhirnya dapat data gambar-gambar tentang space. Ketika sukses, data-data tersebut bakal di set photos, bakal ditaruh di state-nya React tadi, di foto, jadi photos. Ketika gagal, errornya bakal ditampilkan di sini. Kita berdoa aja semoga nggak gagal. Oke. Untuk aplikasinya kayak gimana? Aplikasinya sekarang masih sederhana doang. Baru ada H1, isinya React Dam, judulnya apa, sama kita liatin hasil dari ininya, hasil dari API-nya kayak gimana. Ya kita coba 07. Nah, kelihatan nggak tadi pas kita lagi loading pertama kali? Jadi awalnya fotosnya masih kosong, lalu dia dia ngelakuin fetch tadi. Kalau kita buka itu sekalian, dia ngelakuin fetch, lalu resultnya digambarin di sini.
sorry. Diulang lagi. Jadi fotosnya kalau misalnya kita refresh, fotosnya tadinya sebuah array kosong, terus habis itu dia ngelakuin fetch ke API-nya JFYCat. Terus habis itu setelah selesai, kita ngelakuin set state. Mana tadi set state-nya? Set fotos dengan result yang barusan. Result yang barusan dari sini. Dan kita render sebagai pre. Pre itu elemen code lah di HTML. Ini. Nah, tapi kan kita nggak bisa hanya dengan kayak gini. Kita butuh ngerender images. Jadi kalau aplikasi kita kayak gini nggak ada yang mau pakai. Kita maunya yang kita render adalah kotak-kotak isinya foto. Jadi untuk ngelakuin itu kita lakuin beberapa perubahan. Nah, pertama yang kita ubah, ini ada resultnya aku ubah juga, filter dulu supaya nggak ada yang NSFW, ini supaya aman di video kita, di Aga Hoster. Terus kita map array-nya supaya yang kita butuhin, ini kan tadi ada hasilnya baik banget nih. Ada slug-nya, rating, bla 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 bla. Sementara yang kita butuhin itu cuman namanya apa, width-nya apa, sama height-nya apa. Nama itu ID, nama itu ntar kita bisa akses URL-nya dari nama doang. Jadi yang kita lakuin kayak tadi, kita balikin aplikasi kita ke pakai HTML yang pertama tadi. Mana ini? Mana ya tadi? Localhost. Kita balikin HTML-nya pakai yang ini lagi. Tapi API-nya kita ganti. Jadi kalau misalnya lihat HTML yang pertama tadi, itu semuanya hard-coded. Semuanya gambarnya hard-coded itu. Source-nya, image-nya, jadi kita bikin 9 gambar, 12 gambar, URL-nya semua hard-coded. Sementara kita nggak mau melakukan hal itu kan. Yang kita mau lakukan adalah kita mau bikin komponen. Jadi yang sekarang kita bakal bikin komponen. Pertama kayak gini. Jadi ini tadi judulnya, div, class name-nya masih pakai class name yang tadi aplikasi sebelumnya. Images. Terus dari data fotos tadi, kita ambil data-datanya, ID, width, height. Jadi untuk setiap elemen di fotos tadi, setiap elemen di array fotos tadi, kita return sebuah elemen React, ini elemen React-nya, yaitu div dengan key-nya sama dengan ID. Ini kita kasih key. Class name-nya image container, persis sama kayak aplikasi sebelumnya yang HTML pure. Ini sebenarnya nggak perlu key lagi, cuman ada key-nya. Terus kita kasih di dalamnya div lain dan A atau link, anchor link. Terus class name image wrapper, dan di dalamnya baru ada image. Image width-nya kita ambil dari data dari fotos tadi, height-nya juga kita ambil dari fotos tadi. Source-nya kita ambil dari URL menuju thumbnail dari image tersebut. Kita lihat aja langsung result-nya kayak gimana. Mau apa? Kelihatan pas masih kosong. Jadi pas masih kosong tadi belum ada apa-apa. Mungkin buat memperjelas kali ya. Buat memperjelas kita kasih if di sini. If photos dot length sama dengan 0, return kita kasih tulisan loading. Jadi ketika array-nya masih kosong, pas masih di awal tadi, kita kasih return div loading. Nice, oke. Kelihatan kan tadi ada tulisan loading-nya dulu. Jadi array-nya masih kosong, terus dia request ke API, search. Terus abis itu result-nya ada. Nah, ini dia. Cuman sayangnya ini jelek dan belum di style, jadi nggak kelihatan bagus. Jadi step selanjutnya yang kita lakukan adalah styling.
styling itu persis sama kayak di ada beberapa cara styling di React, ada beberapa libraries. Excuse me. Ada banyak caranya. Ada style components, ada emotion, ada Chakra UI, ada macam-macam. Cuman yang paling gampang adalah pakai class name. Jadi kita tinggal pakai CSS biasa. Mungkin kalau udah biasa HTML sama CSS, biasa masukin kelas kan, pakai Bootstrap misalnya, atau Tailwind. Itu kan mainin di kelas. Jadi kita tinggal kasih class name-nya apa, terus include CSS-nya ke dalam si HTML-nya. Jadi ini misalnya udah ada, aku punya 2 CSS, ada reset CSS sama index CSS. Reset CSS itu buat browser reset, nggak terlalu penting. Ini cuma biar style setiap browser sama. Sama index CSS itu buat aplikasinya. Ini CSS buat aplikasinya. Ada kelas container, ada kelas images, image container, dan lain-lain. Dan ini semua ada di dalam aplikasi React yang tadi kita buat. Class name container, class name image container, dan lain-lain. Ketika kita save, jadi kita pakai ininya. Mana hasilnya ya? Kita refresh. Yeay. Nice. Jadi kayak gini hasilnya. Jadi kayak ini simpelnya kayak gini lah. Ketika Instagram tuh mau ngambil data gambar tuh kayak gimana? Kayak gini. Dia render dulu tadi seadanya kayak gimana. Terus dia ngambil data-data foto-foto kita dari API. Terus di render. Jadi per komponen sekali di render aja. Masing per komponen di code-nya sekali doang. Jadi kayak tadi si kotak ini kita nggak code 9 kali, nggak kita code 20 kali. Tapi kita cuma code sekali. Mana nih? Ini doang. Sekali ini doang. Dan sesuai sama fotosnya. Gitu. Jadi itu konsep komponen di React. Oke sih. Buat event handling dan lain-lain belum diimplementasi di sini. Cuman waktunya udah agak terbatas. Kita ini dulu di sini. Lanjut dulu. Ada banyak yang belum dibahas tentang React. Form misalnya, kayak buat ngisi form itu ya intinya website kan sekarang, maksudnya dari dulu sampai sekarang website itu isinya form doang. Kayak kita masukin sesuatu, kita masukin data, kita terima data lagi. Upload foto juga itu form juga. Terus masih perlu belajar lagi juga tentang advanced hooks, terus tentang konteks dan lain-lain. Dan ekosistem React juga gede banget. Third party components, third party libraries itu ada banyak banget. Terus kayak dan di sana banyak banget tools yang bisa ngebantu tentang development. Tapi jangan sampai kebingungan juga karena emang banyak. Terus routing juga kita belum bahas di sini. Routing tuh ada beberapa libraries misalnya kayak React Router atau Rich Router, atau misalnya kalau kita pakai Next atau Gatsby tadi itu routingnya dibantu sama frameworknya masing-masing. Gitu sih. Jadi balik lagi ke sini, knowing what you don't know is as important as knowing things. Jadi kayak sekarang kan mungkin belum tahu tentang ini semua, tapi itu udah sepenting kayak tahu dari hal itu semua juga. Yang penting kita tahu dulu nextnya mesti belajar apa.